Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Residen Karokarosi Tepu MSI dan Bapak Uding Sastrawan SPMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Aplikasi Akuntansi Berbasis Web, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari Project Based Learning yang telah kami buat dengan nama program Sistem Penggajian, Absensi, dan Pinjaman Karyawan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok 2 yaitu terdiri dari Daud Syah Habibi dengan NIM C0314201010, Erna Agustina Siahaan dengan NIM J0314201113, Erni Rahmawati dengan NIM J0314201147, Salma Alifia dengan NIM C0314201230, Berliana Rosalia Rosjadi dengan NIM J0314201288, dan saya sendiri, Intan Puji Lestari A dengan NIM J0314202332. Selanjutnya, untuk memulai pengaplikasian program, kita bisa memulai dengan mengaktifkan SAMPIPI terlebih dahulu dengan mengklik Start pada Apache dan MySQL-nya. Kemudian, setelah di Start, kita bisa meminimize dan kita bisa membuka Visual Studio Code-nya. Nah, berikut adalah tampilan coding yang telah kami buat. Selanjutnya, untuk memulai, kita bisa membuka prompt, lalu mengetik localhost/gaji. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya akan seperti pada di layar. Nah, berikut adalah tampilan dari program yang telah kami buat, yaitu mengenai sistem penggajian, absensi, dan karyawan. Kemudian, untuk login, kita bisa klik menu, lalu klik login, lalu tunggu beberapa saat hingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk login, kita bisa mengetik username-nya dengan admin, dan password-nya admin juga. Lalu, kalau sudah, kita klik login. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Nah, berikut adalah tampilan aplikasi yang telah kami buat, tampilan program yang telah kami buat, yaitu tentang sistem penggajian, absensi, dan pinjaman karyawan, di mana dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada data master, di mana data master ini terdiri dari data karyawan dan data jabatan. Selanjutnya ada absen, ada pinjaman, gaji, dan laporan. Kemudian untuk fitur yang pertama yaitu dashboard, di mana di dashboard ini ada jumlah karyawan yang akan langsung terhubung pada data master, yaitu seperti tampilan berikut ini. Nah, ini adalah tampilan untuk karyawan dari dashboard. Lalu selanjutnya ada absen yang akan terhubung dengan fitur absen. Ini berikut adalah tampilan dari absen. Lalu selanjutnya ada pinjaman yang akan terhubung langsung dengan pinjaman, dengan tampilannya adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari pinjaman. Selanjutnya adalah penjelasan dari data master yang terdiri dari data jabatan dan data karyawan. Untuk data jabatan akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Intan atas penjelasannya. Di sini saya izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai data jabatan. Di sini terdapat dua tabel. Untuk data jabatan ini akan terhubung dengan pilihan yang terdapat pada menu karyawan untuk menentukan posisi apa yang akan dijabat oleh karyawan tersebut. Lalu, untuk gaji per harian ini akan terhubung dengan menu gaji, yang dimana itu akan menentukan jumlah gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Di sini, kami membuat 3 fitur. Yang pertama adalah fitur untuk menambah data, yaitu tambah jabatan. Yang kedua ada bagian edit.
Yang ketiga adalah bagian hapus. Di sini saya akan mencoba untuk menambah jabatan direktur. Menambah jabatan direktur dengan gaji misalnya per harinya itu Rp250.000. Selanjutnya kita klik simpan. Maka selanjutnya akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat bahwa terdapat tambahan dari jabatan direktur dengan gaji per harinya Rp250.000. Lalu misalnya di sini saya akan mengedit di bagian gaji per hari. Kita klik di simbol warna biru ini. Misalnya gaji per harinya saya menjadi Rp350.000. Kita klik update. Dan di sini akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate. Bisa kita lihat bahwa gaji per hari tersebut telah terubah menjadi Rp350.000. Lalu selanjutnya saya akan mengambil contoh, misalnya saya akan menghapus jabatan direktur tadi. Kita klik simbol warna merah ini. Di sini akan ada konfirmasi apakah data tersebut akan dihapus. Di sini saya bisa klik hapus. Dan di sini akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Bisa kita lihat bahwa data direktur tadi sudah terhapus. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan dari data karyawan yang merupakan bagian dari data master yang akan dijelaskan oleh Berliana. Kepada Berliana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data karyawan. Untuk data karyawan ini terdapat beberapa fitur, yaitu tambah data karyawan, detail, edit, dan juga hapus. Berikut data-data yang sudah dimasukkan yang terdiri dari kelompok kami. Untuk yang pertama, di sini saya akan coba untuk menambahkan data karyawan. Kita klik, lalu kita isi namanya, misalkan Anissa. Kemudian tempat lahirnya di Bogor, tanggal lahirnya 27 November 2001. Alamatnya di Jalan Cibiru. Tanggal bergabungnya 5 Juni 2022. Untuk jabatannya itu staf marketing aja. Kemudian nomor HP-nya 12345. Dan nomor rekeningnya itu 56789. Lalu klik simpan. Maka akan ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan mencoba untuk mengedit data karyawan yang barusan sudah dibuat. Kita klik icon edit. Lalu saya akan mengedit alamat dari data karyawannya. Saya tambahkan di sini nomor 28. Lalu klik update. Kemudian ada pemberitahuan. Kemudian akan ada pemberitahuan data berhasil diupdate. Untuk melihat perubahannya, kita bisa lihat di icon yang bergambar mata, dan di sini sudah terlihat untuk alamatnya juga sudah berubah. Lalu klik tutup. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghapus data yang barusan dibuat. Kita klik icon yang bergambar sampah ini, kemudian muncul confirm. Jika sudah yakin, tinggal klik OK saja. Hapus. Maka kita klik hapus. Maka terlihat di sini di layar data yang barusan dihapus itu pun sudah tidak ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Berliana atas penjelasannya. Selanjutnya adalah fitur absen yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, berikut adalah tampilan dari fitur absen di mana
Untuk absen ini terdiri dari fitur tambah data absen dan status. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk menambahkan data absen. Nah, untuk nama karyawan sendiri ini sudah terhubung dengan data karyawan yang sebelumnya telah diisi. Kita coba nama karyawannya adalah Intan Puji Lestari. Nah, di sini ada hari dan tanggal, di mana hari dan tanggal ini adalah hari saat itu juga dilakukannya absen. Nah, kemudian setelah datanya terisi, kita bisa melakukan simpan, dan akan ada notifikasi berhasil absen. Kemudian apabila ingin mengubah status pekerjaannya, kita bisa mengklik kotak merah dengan icon bulan sabit. Lalu akan ada keterangan apakah karyawan lembur. Jika lembur, kita bisa klik OK. Dan akan ada notifikasi data berhasil diupdate. Maka untuk statusnya berubah menjadi lembur. Perlu diketahui bahwa absen ini hanya bisa diisi 1 kali dalam sehari. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur pinjaman yang akan dijelaskan oleh Erna. Kepada Erna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Intan. Di sini saya akan menjelaskan data pinjaman para karyawan. Di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur tambah data pinjaman, terus status pembayaran, lalu di sini ada fitur editnya dan juga ada search-nya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa di sini kita dapat menambahkan karyawan yang akan melakukan pinjaman. Contohnya, kita klik tambah data pinjaman. Di sini nama karyawan yang akan mengajukan pinjaman adalah Intan Puji Lestari, dan jumlah pinjamannya itu sebesar 60.000 di tanggal 8 Juni 2022. Di sini kita klik simpan. Nah, di sini akan diberitahukan bahwa data telah berhasil, sehingga sudah muncul bahwa Intan melakukan pinjaman sebesar 60.000 pada tanggal 8 Juni dan belum dibayar, sehingga statusnya itu belum lunas. Nah, kita bisa mengedit jika Intan ingin melakukan pinjaman kembali. Jadi kita klik edit, lalu di jumlah pinjamannya kita ganti menjadi 100.000. Dan tanggalnya pada tanggal 11 Juni 2022. Lalu kita klik simpan. Maka di sini akan terlihat bahwa pinjaman Intan menjadi 100.000, bukan 60.000 lagi. Nah, di sini ada fitur untuk menghapus, sehingga jika Intan tidak ingin melakukan pinjaman, bisa kita hapus. Untuk status pembayarannya akan dijelaskan oleh bagian data gaji yang dijelaskan oleh Daud. Untuk itu saya kembalikan kepada Intan. Baik, terima kasih Erna atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur gaji yang akan dijelaskan oleh Daud. Kepada Daud dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Oke, pada menu gaji, kegunaan menu gaji ini yaitu adalah untuk mengonfirmasi pembayaran gaji kepada para karyawan apakah sudah dibayar atau belum. Dan pada menu gaji ini juga terdapat slip gaji yang dapat di-print, baik kita langsung saja ke sistemnya. Jadi kita ke Intan. Di sini ada menu detail. Kita dapat mengklik menu detail ini pada bagian Intan. Nah, kemudian apabila perusahaan ingin membayar Intan,
eh, di sini ada terdapat status bayar intan belum dibayar oleh perusahaan, dan apabila jika perusahaan ingin membayar intan, maka perusahaan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu menggunakan fitur ini. Kita klik fitur ini dan kita konfirmasi. Nah, di sini terdapat pemberitahuan bahwa data sudah berhasil diupdate. Kemudian kita kembali lagi ke detail intan. Pada menu konfirmasi ini kita dapat mengonfirmasi bahwa gaji karyawan jika sudah dibayar, dan nanti gaji karyawan statusnya akan berubah menjadi warna hijau. Pada menu konfirmasi ini sudah langsung terhubung dengan status pinjaman pada menu pinjaman. Jadi pembayaran gaji di sistem ini akan langsung dipotong dengan pinjaman jika memang karyawan tertera di hari sebelumnya melakukan pinjaman kepada perusahaan. Dan otomatis jika kita melakukan konfirmasi pembayaran gaji, maka status karyawan intan pada menu pinjaman, kita lihat terlebih dahulu. Di sini status intan otomatis sudah lunas dikarenakan sudah melakukan konfirmasi sebelumnya atas pembayaran gaji, dan gajinya sudah otomatis terpotong oleh pembayaran pinjaman intan. Kemudian kita kembali lagi ke gaji dan ke detail intan. Kita juga bisa melihat data potongan pinjaman dan data pembayaran gaji intan pada menu slip gaji yang ada di sini. Kita klik. Di sini sudah tertera bahwa di sini intan penghasilannya dari gaji pokok sebesar Rp150.000 dan gaji lembur sebesar Rp150.000 dengan total penghasilan sebesar Rp300.000. Kemudian di sini ada potongan dari pinjaman intan sebelumnya. Di sini ada Rp100.000 dan penerimaan bersih yang didapatkan oleh intan sebesar Rp200.000. Kemudian di sini kita dapat mencetak slip gaji intan. Baik, kita cetak terlebih dahulu. Kemudian kita klik print. Kemudian kita simpan di sini slip gaji. Enter. Maka sudah otomatis tersimpan dalam file PDF. Kemudian di sini ada menu lihat selengkapnya. Di sini adalah keterangan bahwa lebih detailnya gaji intan yang tertera pada sistem ini. Kemudian kita dapat menutupnya dengan mengklik tutup. Sekian penjelasan bagian gaji dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Intan. Baik, terima kasih Daud atas penjelasannya. Selanjutnya adalah fitur laporan yang akan dijelaskan oleh Erni. Kepada Erni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Intan atas kesempatannya. Selanjutnya, fitur laporan. Fitur laporan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada gaji, absen, pinjaman, dan list gaji. Untuk gaji ini, kita akan lihat pada bulan Juni. Lalu klik lihat. Berikut adalah laporan dari gaji. Selanjutnya bisa kita cetak. Lalu klik print. Maka dengan otomatis data langsung disimpan di file dan kita beri nama dengan gaji. Selanjutnya ada fitur absen. Maka kita lihat bulan Juni, lalu klik lihat. Berikut ada laporan absen pada bulan Juni, lalu kita cetak, lalu klik print, dan otomatis akan disimpan di file dengan nama absen. Selanjutnya ada fitur pinjaman. Kita lihat bulan Juni, lalu klik lihat. Berikut ada laporan pinjaman pada bulan Juni, lalu cetak. Kita klik print, dan otomatis akan disimpan di file dengan nama pinjaman. Yang terakhir ada fitur list gaji. Maka kita klik lihat.
Berikut adalah laporan list gaji yang terdiri dari 6 nama karyawan, lalu kita cetak. Selanjutnya di print. Dan otomatis akan disimpan di file dan kita beri nama dengan list gaji. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Intan. Baik, terima kasih Erni atas penjelasannya. Mungkin sekian penjelasan mengenai program yang telah kami buat mengenai sistem penggajian, absensi, dan pinjaman karyawan yang terdiri dari beberapa fitur. Ada dashboard, kemudian ada data master, kemudian ada yang terdiri dari data karyawan dan data jabatan, kemudian ada absen, pinjaman, gaji, dan laporan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.